Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendia Sapitri. Saya dari Prodi Komisi Penyiaran Islam Universitas Yasni Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab berkat beliaulah kita tetap mendapatkan rahmatan lil alamin hingga pada hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita hidup di zaman yang sangat cepat berubah. Teknologi berkembang pesat, informasi datang tanpa ada batasan, budaya luar masuk dengan sangat mudah melalui media sosial. Semua itu memang membawa manfaat, tetapi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda seperti kita. Banyak anak muda hari ini mulai melupakan budayanya sendiri, lebih mengenal budaya luar dibanding tradisi daerahnya sendiri. Bahkan terkadang merasa malu menggunakan budaya lokal karena dianggap kuno dan tidak modern. Padahal jika kita mau memahami lebih dalam, budaya lokal atau kearifan lokal memiliki banyak nilai kebaikan yang dapat menumbuhkan keimanan dan menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di mana ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keberagaman budaya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan suku, adat, bahasa, tradisi bukan untuk dipermasalahkan, tetapi untuk saling mengenal dan saling menghargai. Islam tidak datang untuk menghapus seluruh budaya. Islam hadir untuk memperbaiki budaya yang buruk dan menjaga budaya yang baik. Oleh karena itu, banyak tradisi lokal yang sebenarnya selaras dengan ajaran Islam. Contohnya, budaya gotong royong. Di Indonesia sendiri, budaya ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ketika ada tetangga membangun rumah, warga membantu bersama-sama. Dan ketika ada sebuah musibah, masyarakat akan saling membantu. Maka nilai ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang artinya apa? Budaya lokal dapat menjadi sarana untuk menjalankan perintah Allah. Selain gotong royong, budaya menghormati orang tua juga merupakan bagian dari kearifan lokal yang sangat dekat dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Namun sayangnya, di era sekarang kita mulai melihat lunturnya nilai-nilai tersebut. Ada anak muda yang lebih sibuk dengan gadget daripada bicara dengan keluarganya sendiri. Ada yang lebih muda menghina di media sosial daripada menjaga sopan santunnya. Padahal identitas bangsa dan kekuatan umat salah satunya terletak pada akhlaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka disinilah
peran dari generasi muda. Generasi muda bukan hanya penerus bangsa saja, tetapi juga menjaga nilai dan budaya. Jika generasi muda melupakan budaya dan agamanya, maka perlahan masyarakat akan kehilangan identitasnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Yang pertama, kita harus mulai belajar tentang tradisi daerah kita, bahasa daerah kita, kesenian yang ada di daerah kita, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu kita atau leluhur kita. Karena tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang tidak kita kenal. Yang kedua, hari ini dakwah tidak hanya dilakukan di masjid atau mimbar-mimbar saja. Dakwah bisa dilakukan melalui akun Instagram, YouTube, TikTok, ataupun podcast. Karena berbagai media digital lainnya dapat membantu kita. Generasi muda bisa membuat konten positif tentang budaya lokal yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya konten tentang tradisi gotong royong, sopan santun kepada orang tua, atau kisah ulama lokal yang menyebarkan Islam dengan penuh kedamaian. Maka dengan begitu, budaya tetap hidup dan dakwah menjadi lebih dekat dengan anak muda. Yang ketiga, menyaring budaya luar dengan lebih bijak. Tidak semua budaya luar itu buruk, tetapi kita harus memiliki filter keimanan. Kalau ada budaya yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak akhlak atau menghilangkan rasa hormat kepada orang tua, maka itu harus dijauhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengingatkan kita agar tidak kehilangan identitas sebagai muslim. Dan keempat, menjadikan budaya sebagai jalan dakwah dan persatuan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Karena itu, dakwah harus terus dilakukan dengan lembut, dengan bijak, dan menghargai budaya masyarakatnya. Allah berfirman, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Maka generasi muda harus menjadi generasi yang mampu menyebarkan kebaikan tanpa menghina budaya orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kearifan lokal bukan penghalang keimanan. Justru jika dijaga dengan baik, ia dapat menjadi jalan yang memperkuat iman dan membangun harmoni dalam kehidupan kita. Budaya mengajarkan kebersamaan, Islam mengajarkan kasih sayang. Ketika keduanya berjalan bersama, maka akan lahirlah masyarakat yang damai, saling hormat menghormati, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari kita sebagai generasi muda menjadi penjaga budaya, menjadi penjaga akhlak, dan menjadi penjaga keimanan. Jangan sampai kita modern dalam teknologi, tetapi kita miskin oleh adab dan kehilangan identitas kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita generasi yang kuat imannya dan baik akhlaknya, serta mampu menjaga budaya dan persatuan umat. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya akhiri dakwah saya pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.